Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengambil judul yaitu tentang data penjualan padi di Kota Makmur, di Toko Makmur. Adapun anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri Anis Iliana dengan NIM 21017.008 dan teman saya Lilis Mahara Ate dengan NIM 21017.001 dan yang terakhir yaitu ada teman saya yang bernama Irhamna dengan NIM 2101722. Pada pembahasan yang pertama kami akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah-daerah. Sebahagian daerah tersebut memiliki potensi sangat baik pada sektor pertanian, terutamanya yaitu penghasilan padi. Peningkatan dan penurunan data penjualan padi dapat dihitung dengan berbagai hal. Salah satunya yaitu dengan menganalisis secara grafik. Untuk menampilkan sebuah grafik bisa dilakukan di berbagai software seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Sedangkan sebagian programmer memilih untuk menampilkan dan menganalisisnya dengan serangkaian program. Nah, di informatika, hal yang sangat berhubungan untuk menampilkan grafik yaitu adalah bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang biasa digunakan yaitu Python. Python memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mudah digunakan, mudah diaplikasikan, kompatibilitas dan berkemampuan tinggi. Kemudian, mendukung IoT. Yang kelima, mendukung OOP atau Open Source. Yang keenam yaitu platform independen dan fleksibel. Yang ketujuh yaitu free dan open source. Selanjutnya, ada kekurangan daripada bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu kurangnya mendukung multiprosesor, tidak ideal untuk memori intensive tasks, kurang populer untuk mobile apps development, batasan desain, dan batasan kecepatan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Matplotlib. Matplotlib adalah library Python yang fokus pada visualisasi data seperti plot grafik. Matplotlib dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D dan 3D dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas, bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPEG, JPG, dan PNG. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam visualisasi dalam Matplotlib. Visualisasi dalam Matplotlib adalah sebuah grafik yang terdapat pada sebuah sumbu atau lebih. Adapun jenis visualisasi pada Matplotlib, data di Python yang sering digunakan untuk menampilkan berbagai informasi dari suatu dataset yaitu yang pertama line plot, yang kedua scatter plot, dan yang ketiga yaitu bar plot. Nah, di bagian pertama kami akan membahas sedikit tentang line plot. Line plot atau biasa disebut dengan line chart merupakan sebuah jenis plot yang menampilkan informasi berbagai rangkaian titik data yang berhubungan dengan segmen garis lurus. Line plot merupakan jenis plot dasar dalam visualisasi data. Kemudian ada sejumlah variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu PLT plot X dan Y. Ini berfungsi untuk meletakkan posisi titik di X dan Y. Kemudian PLT X label berfungsi untuk keterangan sumbu horizontal. Dan PLT Y label berfungsi untuk keterangan sumbu secara vertikal. PLT title berfungsi untuk line chart. PLT grid berfungsi untuk menampilkan garis grid. Kemudian yang terakhir yaitu PLT show berfungsi untuk menampilkan chart. Adapun output dari program kami yaitu sebagai berikut. Nah, di sini
saya akan menjelaskan sedikit tentang data-datanya. Ini adalah data Y, yaitu jumlah ton per tahun. Ada 20, 20, 20, 25, 21, 28, 27, dan 35. Kemudian X ini adalah tahun. Ada 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah, di sini adalah jumlah ton per tahun data penjualan daripada toko makmur. Yang di mana di tahun 2017 jumlah tonnya adalah 20 dan 2018 jumlah tonnya itu 25, di 2019 jumlah tonnya adalah 21, di 2020 jumlah tonnya adalah 28, kemudian di 2021 jumlah tonnya adalah 27. Kemudian di tahun 2022 jumlah tonnya yaitu 35. Nah, selanjutnya kami juga akan membahas sedikit tentang scatter plot. Scatter plot merupakan sebuah jenis visualisasi data untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dengan menggunakan scatter plot, pengguna dapat melihat distribusi data dan bagaimana tren daripada suatu data tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. PLT plot X, Y berfungsi untuk meletakkan posisi titik di X dan Y. Kemudian PLT X label berfungsi untuk keterangan sumbu horizontal. PLT Y label berfungsi untuk keterangan sumbu vertikal. PLT title berfungsi untuk judul chart. PLT grid berfungsi untuk menampilkan garis grid. PLT show berfungsi untuk menampilkan chart. Adapun output dari program kami ini adalah sebagai berikut. Nah, datanya masih sama ya. Di 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, yaitu 35 ton. Selanjutnya, kami akan membahas yang terakhir yaitu bar plot. Bar plot merupakan sebuah jenis plot yang mempresentasikan dengan bar, di mana panjang bar adalah representasi dari ukuran sebuah fitur atau variabel. Bar plot juga sering disebut dengan bar chart. Bar plot biasanya mempresentasikan variabel numerik dan kategori yang dikelompokkan dalam interval. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit yaitu tentang style use. Style use digunakan untuk gaya chart yang akan dibangun. Selanjutnya, fix ax digunakan untuk menambahkan kolom figur dan akses pada subplot. Kemudian axbar digunakan untuk membuat output persegi. Axset title digunakan untuk judul grafik. Axset y label berfungsi untuk menamai garis secara vertikal. Sebaliknya, axset x label berfungsi untuk menamai garis horizontal. Kemudian, axset x berfungsi untuk memberikan nilai pada garis horizontal. Sebaliknya, yaitu axset x label berfungsi untuk menamai nilai yang diciptakan oleh stick. Kemudian yang terakhir yaitu PLT show berfungsi untuk menampilkan chart yang telah kita program. Dan untuk outputnya, ini adalah untuk outputnya. Datanya pun masih sama, kami mengambil data yang sama yaitu data penjualan padi, jumlah ton, dan tahunnya. Selanjutnya kami akan membahas sedikit tentang GitHub. Adapun pengertian GitHub yaitu sebuah website yang bisa digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode suatu proyek tertentu. Dengan kata lain, GitHub merupakan salah satu platform yang wajib dimiliki oleh seorang developer karena menawarkan berbagai kemudahan untuk mengelola kode pada sebuah proyek. Adapun fungsi GitHub yaitu yang pertama dapat memudahkan kolaborasi pengerjaan proyek, dapat mencegah perubahan kode yang bisa merusak kode asli. GitHub dapat digunakan sebagai portofolio bagi seorang developer. Nah, selanjutnya kami juga mempresentasikan program GUI untuk menampilkan sebuah graf. Di sini kami menggunakan
Perintah yang pertama yaitu import matplotlib pplot as plt. Kemudian kami juga mengimport JSON. JSON adalah link dari ini. Selanjutnya kami menggunakan URL lib request import URL open. Nah, di sini kami menggunakan URL yang sudah kami buat di GitHub tadi. Selanjutnya di sini kami menggunakan yaitu respon URL open data JSON dig data JSON. Kemudian kami menggunakan X dan Y. Kemudian kami memerintahkan untuk print X dan Y. PLTX label berfungsi untuk keterangan sumbu horizontal. Kemudian PLTY label berfungsi untuk keterangan sumbu vertikal. Kemudian PLT bar berfungsi untuk menampilkan output persegi. PLT detail berfungsi untuk judul chart. PLT show berfungsi untuk menampilkan chart. Adapun output dari program tadi yaitu sebagai berikut. Nah, kami pun mengambil data yang sama seperti data sebelum-sebelumnya, yaitu tentang data penjualan padi toko makmur. Selanjutnya jumlah ton per tahun. Dan ini adalah variabel tahunnya. Ada 6 tahun dari 2017, 18, 19, 20, 21, dan 2022. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu peningkatan dan penurunan data padi dapat dihitung dengan berbagai hal. Salah satunya yaitu dengan menganalisis melalui grafik. Di Python, untuk menampilkan grafik bisa dilakukan melalui library matplotlib, yaitu dengan cara menginstalnya di terminal Python dengan perintah pip install matplotlib. Python sendiri menampilkan fitur-fitur menarik sehingga user layak untuk mempelajarinya. Yang pertama yaitu Python memiliki tata bahasa pemrograman dinamis dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data dan memori otomatis. Kemudian, Python bersifat open source, yaitu siapa saja yang dapat menciptakan dan mengembangkan situs, game, GUI desktop, hingga mengembangkan perangkat lunak lainnya. Cukup sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.